Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Setiawan, saya mahasiswa USNI, Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang audit sistem informasi, yaitu judulnya Audit Sistem Informasi Sumber Daya Manusia pada CV Kebayaku by Lulu Metode Framework COVID 4.1, yaitu guna memenuhi kebutuhan tugas kuliah online saya. Di sini saya akan meringkas sedikit saja atau menyimpulkan atau merangkum sedikit saja tentang makalah atau tugas laporan yang saya buat, yaitu di CV Kebayaku by Lulu. Pengertian luas atau pengertian audit secara umum, yaitu audit salah satu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dan mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Dengan demikian, sistem informasi merupakan cara yang efektif dalam membuat suatu evaluasi suatu perusahaan. Saya akan bacakan sedikit, yaitu tentang sumber daya manusia atau SDM. Sistem informasi sumber daya manusia. Semua perusahaan besar memiliki fungsi sumber daya manusia yang menangani proses khusus yang berhubungan dengan personil perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia atau bisa disebut Human Resource Information System merupakan sistem yang digunakan dalam mengolah personil yang ada di dalam perusahaan. Fungsi SDM atau fungsi sumber daya manusia. Struktur organisasi. Sebagian besar perusahaan memasukkan suatu unit yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Istilah personelia awalnya diberikan pada unit ini, tapi sekarang dinamakan sumber daya manusia, yang mengakui bahwa personil perusahaan sebagai sumber daya manusia yang berharga. Itulah ulasan sedikit tentang SDM. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan, yaitu audit sistem informasi sumber daya manusia di CV Kebayaku by Lulu. Latar belakang penelitian. CV Kebayaku by Lulu sebagai salah satu perusahaan jasa pembuatan baju, kebaya, gaun, pengantin, kebaya wisuda, dan seragam formal seperti batik dan lain-lain, yang bergerak di bidang pembuatan jasa pembuatan pemasaran yang berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan. Dengan meningkatnya jasa dan tingginya permintaan pelanggan untuk melakukan pemesanan dan permintaan klien dan customer, tentu saja harus diseimbangkan dengan kualitas sumber daya manusia. Semua ini proses dengan sistem sumber daya manusia yang diimplementasikan dalam perusahaan. Namun seringkali suatu sistem berjalan dalam perusahaan tidak berjalan dengan semestinya. Metode penelitian. Lokasi atau tempat penelitian, yaitu Kebayaku berlokasi di Pondok Aren, Jalan Bintaro Utama, nomor 11 Pondok Karya, Tangerang Selatan. Gambaran umum perusahaan.
CV Kebayaku berdiri sejak tahun 2009, didirikan oleh Lulu Agil Al-Munawar, perempuan berdarah Arab, sehingga diberikan nama Kebayaku Lulu. Visi dan misi perusahaan visi menjadi perusahaan yang terkemuka dalam pelayanan jasa pembuatan kebaya dan batik. Misi peduli terhadap kepentingan rekan dan customer, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar dan menjadi penyelenggara jasa. Perkembangan perusahaan sampai dengan sekarang. CV Kebayaku by Lulu merupakan salah satu perusahaan jasa pembuatan baju, kebaya dan seragam, baik custom atau by pemesanan. Pemesanan kantor ini juga akan memasarkan pemesan jasa secara online, sosial media seperti web, Facebook, Instagram, dan marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan website dari Kebayaku tersebut. Metode audit planning. Jadi sebelum kita melakukan audit di CV Kebayaku ini, metode audit planning yaitu tahap perencanaan sebelum menjalankan proses audit, yaitu audit subjek. Tahap ini menentukan apa yang akan diaudit. Audit objektif. Tahap menentukan tujuan dari audit. Audit scope. Pada tahap ini menentukan sistem, fungsi, dan bagian dari khusus yang akan diaudit. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pre-audit planning. Tahap ini mengidentifikasi sumber daya dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Satu lagi yaitu audit products and step for data gathering, atau tahap ini menentukan cara melakukan audit untuk memeriksa dan menguji kendali siapa yang akan diwawancarai. Untuk teknik analisa yang kita buat di sini atau yang kita pergunakan di sini, data Premier. Data Premier merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Teknik pengumpulan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data antara lain melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal, buku ilmiah, laporan, stories, maupun media online. Pembahasan berikutnya adalah perhitungan GAP atau gap. Berdasarkan diketahui bahwa nilai kesenjangan maturity level rata-rata yang dimiliki adalah sebesar 0,55. Nilai gap yang didapatkan cukup besar dan harus dilakukan penyesuaian terhadap masing-masing domain, karena nilai gap yang didapatkan tersebut merupakan selisih dari rata-rata nilai maturity level yang diharapkan dengan nilai maturity level sesuai kondisinya saat ini. Grafik maturity level. Manajemen IT mengadakan kerjasama agar kinerja aplikasi dapat dikembangkan dan dikomunikasikan sehingga menghasilkan maturity level yang diharapkan untuk keperluan CV Kebaya by Lulu dengan standar COVID, dan pengolahan IT dapat berjalan dengan baik. Dan dengan demikian hasil perhitungan yang dapat dari hasil yang diperlihatkan pada gambar, nanti saya akan videokan gambarnya. Audit sistem informasi sumber daya manusia pada CV Kebayaku by Lulu, metode framework COVID.
Kita langsung ke gambaran umum perusahaan tersebut. Ini lokasi penelitian berada di Bintaro, Sektor 3, Pondok Aren. Logo perusahaan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan batik dan kebaya, yaitu by custom atau pemesanan. Kerangka berpikir permasalahan bagaimana melaksanakan audit sistem informasi sumber daya manusia di CV Kebayaku by Lulu, perencanaan audit, terus pendekatan, proses, perhitungan kematangan, terus outputnya hasil dari audit sistem. Masuk ke pembahasan, yaitu hasil perhitungan level maturity. Ini DS 3, hasilnya 2,6. Ini hasil perhitungan maturity level DS5, hasilnya 2,4. Yang ini hasil perhitungan maturity level DS1 2,2. Yang ini hasil perhitungan DS13 maturity level DS13 2,6. Yang ini hasil perhitungan maturity level DS ini keseluruhan dari rata-rata hasil perhitungan maturity level 24,45. Dan ini adalah hasil perhitungan dari gap nilai perhitungan maturity level 0,55. Jadi hasil perhitungan gap domain menghasilkan maturity level yang diharapkan untuk keperluan CV Kebayaku dengan COVID agar pengolahan IT berjalan dengan baik. Demikian hasil perhitungan yang dapat dihasilkan dapat diperlihatkan gambar di bawah, yaitu ini hasil nilai maturity level. Kesimpulan, pada saat ini CV Kebayaku by Lulu telah mengimplementasikan tata kelola teknologi pada tingkat readable but intuitive. Tingkat tersebut didapatkan berdasarkan hasil interview beberapa domain DS, yaitu DS3, DS5, DS10, dan DS13, dan menghasilkan rata-rata nilai maturity level sebesar 2,4 dengan explain level pada tingkat 3, yaitu definite, dan memiliki nilai kesenjangan rata-rata maturity level sebanyak 0,6. Berdasarkan hasil perhitungan maturity level, telah diketahui bahwa nilai subdomain yang paling terendah dapat pada DS10 dan dengan nilai 2,2, termasuk pada level repeatable but in TV. CV Kebayaku by Lulu belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan framework 4.1 dikarenakan tata kelola yang berjalan di perusahaan ini yang diketahui hanya dijalankan berdasarkan kebutuhan untuk mendukung bisnis perusahaan dalam persaingan pasar. Setelah melakukan audit sistem informasi sumber daya manusia CV Kebayaku by Lulu, maka dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan ini agar untuk meningkatkan kinerja sesuai kebutuhan sumber daya manusia. Baik, itu saja, cukup sekian dari saya, yaitu materi atau
penelitian audit sistem informasi di PT tersebut, di perusahaan tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.